Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Amrin dengan NIM A1J1 19036 dari jurusan Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Halmahera Kendari. Dalam video ini saya akan menjelaskan struktur hewan, sistem indera pada hewan vertebrata dan invertebrata. Dengan pengampu dosen pada mata kuliah ini yaitu Pak Mustamin Balumbi, SPD, MSI. Setiap organisme makhluk hidup mempunyai sistem koordinasi yang dinamakan koordinasi indera melakukan aktivitas sehari-hari, baik dari hewan vertebrata atau hewan invertebrata. Hewan-hewan ini memiliki suatu alat indera, misalnya alat untuk melihat. Hewan vertebrata atau hewan bertulang belakang memiliki indera penglihatan seperti mata, indera pencium, atau hidung, dan indera peraba atau kulit. Langsung saja pada pembahasan materi. Yang pertama itu pengertian sistem indera, di mana sistem indera itu merupakan bagian dari saraf yang berfungsi sebagai informasi indera, di mana di dalam sistem indera terdapat reseptor indera, jalur saraf, dan bagian otak ikut berperan dalam tanggapan indera. Macam-macam sistem indera itu ada 5 macam dalam indera, yaitu indera penglihatan, indera pendengar, indera peraba, dan perasa, indera pembau, dan indera pengecap. Selanjutnya yaitu sistem indera pada vertebrata. Yang pertama, sistem indera pada kelas Pisces. Pada mata atau penglihatan ikan merupakan salah satu indera yang sangat penting untuk mencari makan, menghindari predator atau pemangsa, atau kepungan dari suatu alat tangkap. Ketajaman penglihatan ikan dapat dijadikan dasar untuk mengetahui area kekuatan pandang untuk melihat suatu objek benda melalui metode tingkah laku. Tingkah laku akan dipengaruhi oleh organ penglihatan yang berhubungan dengan ketajaman penglihatan, sumbu penglihatan, dan jarak pandang maksimum. Yang kedua yaitu pada sistem indera kelas amfibi. Katak mempunyai sistem koordinasi yang bagus sehingga katak dapat melakukan segala kegiatan seperti meloncat, berenang. Tak hanya sistem koordinasi, katak juga mempunyai sistem indera yang dapat membantunya dalam memburu mangsa dan beraktivitas. Katak memiliki sistem saraf yang maju, yang terdiri dari otak, sumsum tulang belakang, dan saraf. Sedangkan sistem indera yang paling menonjol pada katak adalah indera penglihatan atau mata, indera pendengar atau telinga. Indera penglihatan pada katak secara bentuk dasar mata pada katak hampir sama dengan mata ikan. Kelopak mata bagian atas memiliki lipatan yang tebal, sempit, dan memanjang pada tepi orbit. Indera pendengaran pada katak tidak mempunyai telinga luar. Gendang telinga atau membran timpani berada pada permukaan. Di dalam membran timpani terdapat telinga bagian dalam atau lubang timpani yang menghubungkan dengan faring melalui saluran eustachius. Sedangkan indera pembau pada katak itu disebut dengan nasal, berfungsi sebagai indera penciuman dan digunakan untuk saluran udara. Biasanya epitelium olfaktori lembut dan terbatas pada bagian dorsal nasal. Indera perasa, organ perasa pada katak tidak seperti pada ikan, terbatas pada dinding mulut dan lidah. Pada lidah atau lingua terdapat papil-papil yang berupa tonjolan yang berisi reseptor perasa yang peka terhadap zat-zat yang larut dalam air. Indera peraba yaitu parietal dan pineal, bodoh. Yang selanjutnya yaitu pada indera peraba yaitu pineal dan pineal body berfungsi sebagai fotoreseptor sensitif terhadap gelombang panjang dan intensitas cahaya, berperan dalam termogulasi dan orientasi arah. Yang ketiga yaitu sistem indera pada aves, di mana panca indera yang dimiliki oleh unggas yang artinya penting dalam menentukan tingkah laku unggas. Di antara
Indera pada unggas, indera penglihatan merupakan indera yang paling berkembang dengan baik dan berperan penting dalam mendukung tingkah laku normal unggas. Pentingnya indera penglihatan pada unggas diindikasikan dalam dari besarnya ukuran mata dibandingkan dengan ukuran kepala dan otak unggas. Sistem indera pada kelas reptil. Pada kebanyakan reptil, indera mereka tidak begitu memiliki keistimewaan kecuali pada reptil pemakan bangkai. Indera yang berkembang baik adalah indera penciuman. Dari selanjutnya yaitu sistem indera pada kelas reptil. Pada kebanyakan reptil, indera mereka tidak begitu memiliki keistimewaan kecuali pada reptil pemakan bangkai. Indera yang berkembang biak adalah indera penciuman, di mana indera penglihat atau mata ular selalu terbuka dilapisi selaput tipis. Mudah melihat gerakan di sekelilingnya tetapi tidak dapat memfokuskan pandangannya. Pada indera pembau, ular tidak memiliki hidung tetapi ular tetap memiliki indera pembau untuk mencium aroma yang di sekitarnya. Bedanya pada saat ular mencium aroma tertentu, ular akan menghentikan serta mengeluarkan lidahnya. Indera pendengar pada ular tidak memiliki daun telinga dan gendang telinga sehingga tidak begitu memiliki keistimewaan pada indera pendengarnya. Sedangkan indera peraba dan perasa. Indera peraba sisik pada perut ular bisa menangkap getaran manusia atau hewan lainnya, sehingga ular dapat mendeteksi keberadaan makhluk hidup lain yang di dekatnya. Lidah pada reptil memiliki sedikit kuncup kecap, sehingga ia bisa merasakan mangsanya. Berikutnya yaitu sistem indera pada kelas mamalia. Manusia berinteraksi membutuhkan informasi yang berupa rangsangan dari lingkungan luar. Agar rangsangan tersebut dapat ditangkap dibutuhkan indera. Alat indera adalah alat-alat tubuh yang berfungsi mengetahui keadaan di luar. Alat indera manusia sering disebut panca indera karena terdiri dari 5 indera yaitu indera penglihat atau mata, indera pendengar, telinga, indera pembau atau pencium, indera pengecap atau lidah, dan indera peraba atau kulit. Indera penglihatan pada manusia yaitu disebut juga fotoreseptor karena mata sangat peka terhadap rangsangan cahaya. Terdiri dari otot mata, bola mata, dan saraf mata, serta alat tambahan mata yaitu alis, kelopak mata, dan bulu mata. Indera pendengar pada manusia yaitu telinga, di mana telinga ini merupakan organ pendengar yang menangkap dan merubah bunyi berupa energi. Energi mekanisme menjadi energi listrik secara efisien dan diteruskan ke otak untuk disadari serta dimengerti. Indera pembau pada hidung, yaitu indera pembau pada manusia. Dalam praktek desain interior, bau jarang mendapat perhatian. Padahal sebenarnya bau memiliki hubungan yang kuat dengan kegiatan perasaan. Bau merupakan pengingat memori yang kuat. Bau merupakan faktor motivasi utama dalam perilaku manusia, memainkan peran penting dalam pola perilaku. Bau mempengaruhi area otak yang berhubungan dengan emosi, perasaan, dan motivasi yang dapat menyebabkan respon perilaku tertentu. Menyarankan bahwa bau meminjamkan karakter ke objek dan tempat, membuat objek dan tempat tersebut berbeda, lebih mudah untuk mengidentifikasi dan mengingatkannya. Indera pengecap atau lidah merupakan organ yang tersusun dari otot. Permukaan lidah dilapisi oleh lapisan epitelium yang banyak mengandung kelenjar lendir. Bagian lidah yang berbintil-bintil disebut papila adalah ujung saraf pengecap. Setiap bintil saraf pengecap tersebut mempunyai kepekaan terhadap rasa tertentu berdasarkan letaknya pada lidah. Sedangkan pada indera peraba atau kulit, itu selain sebagai alat ekspresi, kulit juga sebagai alat indera peraba. Pada kulit terdapat beberapa organ penginderaan khusus disebut reseptor. Ada 5 reseptor pada kulit yaitu reseptor yang khusus menanggapi rangsangan yang berupa sentuhan, tekanan, sakit, panas, dan dingin.
Materi selanjutnya yaitu pada sistem indera hewan vertebrata. Yang pertama yaitu sistem indera pada hewan kelas protozoa. Pada umumnya, protozoa tidak memiliki indera, tetapi peka terhadap rangsangan cahaya. Hal ini terbukti dan bergeraknya amoeba apabila menemukan makanan. Selain itu, amoeba juga peka terhadap rangsangan sentuhan dan cahaya. Sentuhan dan cahaya yang kuat, amoeba dan paramecium akan menjauh. Selanjutnya pada sistem itu pada sistem indera pada kelas moluska. Contohnya yaitu pada gurita, merupakan spesies dari moluska termasuk dalam kelas cephalopoda. Gurita memiliki penglihatan yang baik. Pupil gurita berbentuk seperti lubang celengan sehingga dikhawatirkan menderita kelainan refraksi berupa astigmat, sehingga tidak jadi masalah pada gurita yang berburu dengan penerangan yang kurang. Mata gurita bisa membedakan polarisasi cahaya, tapi sepertinya buta warna. Dua organ khusus yang disebut yaitu statosit yang terhubung dengan otak berfungsi sebagai alat pendeteksi posisi horizontal. Orientasi pada mata gurita dijaga oleh gerak otonomik atau refleks sehingga bukan pupil selalu horizontal. Gurita memiliki indera perasa yang tajam. Alat hisap pada lengan gurita dilengkapi dengan konomereseptor sehingga gurita bisa merasakan benda yang disentuhnya. Sistem indera pada cacing pipih. Contohnya planaria, sepasang pada mata bagian interior tubuhnya, yaitu bintik mata tersebut sangat peka terhadap rangsangan cahaya. Planaria cenderung bergerak menjauhi cahaya. Yaitu selanjutnya sistem indera pada cacing tanah. Cacing tanah mempunyai indera penerima rangsangan yang cukup baik. Indera tersebut berada di permukaan tubuhnya yang mampu membedakan keadaan gelap dan terang. Sel-sel yang sensitif terhadap rangsangan cahaya tersebut terdapat di bagian dorsal atau atas, terutama pada bagian anterior atau depan. Cacing tanah cenderung bergerak menjauhi cahaya dan peka terhadap rangsangan-rangsangan sentuhan. Statosit yang terhubung dengan otak berfungsi sebagai alat pendeteksi posisi horizontal. Orientasi pada mata gurita dijaga oleh gerak otonomik atau refleks sehingga bukan pupil selalu horizontal. Gurita memiliki indera perasa yang tajam. Alat hisap pada lengan gurita dilengkapi dengan konomereseptor sehingga gurita bisa merasakan benda yang disentuhnya. Sistem indera pada cacing pipih. Contohnya planaria, sepasang pada mata bagian interior tubuhnya, yaitu bintik mata tersebut sangat peka terhadap rangsangan cahaya. Planaria cenderung bergerak menjauhi cahaya. Yaitu selanjutnya sistem indera pada cacing tanah. Cacing tanah mempunyai indera penerima rangsangan yang cukup baik. Indera tersebut berada di permukaan tubuhnya yang mampu membedakan keadaan gelap dan terang. Sel-sel yang sensitif terhadap rangsangan cahaya tersebut terdapat di bagian dorsal atau atas, terutama pada bagian anterior atau depan. Cacing tanah cenderung bergerak menjauhi cahaya dan peka terhadap rangsangan-rangsangan sentuhan. Terakhir yaitu pada sistem indera pada serangga. Serangga memiliki indera penglihatan berupa mata tunggal atau oceli, mata majemuk atau mata faset. Dan ada pula yang memiliki pada keduanya mata tunggal, umumnya berbentuk segitiga. Mata majemuk terdiri dari ribuan alat penerima rangsangan cahaya yang disebut omatidium. Setiap omatidium terdiri dari lensa, sel konus pigmen, sel fotoreseptor, dan jatuh tegak lurus pada lensa.
Mata serangga dapat berfungsi membedakan warna dan bentuk benda. Sedangkan indera pendengar serangga jenisnya terletak antara ruas dan dada.